Enggano adalah pulau terluar Indonesia. Pulau ini memiliki kepadatan penduduk 3,81 km per jiwa. Pulau Enggano yang memiliki potensi kelautan dan wisata bahari yang menjanjikan akan dikembangkan menjadi sentra maritim dan destinasi wisata unggulan. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Nah, di podcast episode kali ini kita akan mengundang bintang tamu terbaik kita yang menggeluti lingkup sistem matrilineal. Kira-kira siapa ya bintang tamu kali ini? Ini dia Almira dan Farah. Halo. Apa kabar nih? Jarang ketemu kan? Iya nih. Kabar sehat Cindy, apa Kak? Sehat. Amin. Alhamdulillah. Ini gimana? Nah, sekarang kan sudah ada Almira dan Farel. Ya. Boleh dong, mungkin Almira dulu yang menjelaskan apa sih sistem matrilineal itu. Oh, sistem matrilineal. Oke, jadi sebelum aku menjelasin sistem matrilineal, aku mau jelasin dulu nih sistem keturunan yang ada di dunia ini. Jadi sistem keturunan itu ada 3. Kalian tahu kan nih? Enggak. Belum tahu ya, belum tahu. Oke, jadi sistem yang pertama adalah parental. Parental itu, jadi garis keturunannya itu diambil dari kedua orang tuanya. Jadi tidak salah satunya aja. Yang kedua ada sistem patrilineal. Ini hampir-hampir mirip sama yang mau kita bahas kali ini. Nah, sistem patrilineal ini dimana garis keturunannya itu diambil dari ayahnya. Contohnya pada suku Batak. Di sini ada orang Batak kan? Nggak ada. Yang dari suku mana aja nih? Dari Putra dari suku apa? Jawa. Betawi. Kamu dari suku apa enggak? Tidak. Sunda. Cindy? Dari Betawi. Oh, Betawi. Farel? Ini dari Jawa. Oke, aku Jawa Sunda sih, campuran. Oke, contohnya misal ya, aku ambil dari idola aku sendiri, dari suku Batak, namanya Antoni Sinisuka Ginting. Ginting itu adalah marganya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah sistem matrilineal, di mana sistem matrilineal ini mengambil atau mengambil garis keturunan dari ibu. Itu contohnya ada dari suku Minangkabau dan ada dari provinsi Bengkulu nih yang mau kita kulik di sini. Itu apa? Oke. Oh, jadi gitu Almira. Iya. Sekarang aku pribadi udah ngerti nih apa yang dimaksud dengan sistem matrilineal. Iya. Nah, sekarang gantian Farel nih yang jawab. Rel, apa sih nama belakang keluarga yang dianut oleh suku Enggano? Dan bisa dijelaskan juga sejarah dari marga suku Enggano tersebut. Boleh. Jadi pada suku Enggano dia ada yang bermarga Kauno. Marga Kauno merupakan salah satu marga yang terdapat di suku Enggano yang berasal dari Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Marga ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Marga Kauno seperti marga lainnya di suku Enggano kemungkinan besar berasal dari leluhur yang pertama kali menetap dan mendirikan keluarga di Pulau Enggano. Nama marga ini dituliskan sebagai tanda identitas dan afiliasi keluarga.
Sejarah lisan dan tradisi suku Enggano menyimpan cerita mengenai asal-usul leluhur, marga Kauno dan peran mereka dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Enggano, marga seperti Kauno tidak hanya merupakan identitas keluarga tetapi juga menentukan peran dan tanggung jawab sosial. Sistem kekerabatan ini membantu menjaga hubungan antara anggota komunitas dan memastikan bahwa tradisi dan budaya tetap hidup melalui generasi. Anggota marga biasanya saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara adat, pernikahan, dan kegiatan komunitas marga komunitas. Marga Kauno terlibat dalam berbagai upacara adat yang memperkuat kegiatan keluarga dan komunitas, seringkali terkait dengan siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Bagi anggota marga Kauno, identitas keluarga adalah sumber kebanggaan dan ketertarikan dengan dulur mereka. Nama marga ini mengingatkan mereka akan sejarah dan warisan budaya yang mereka bawa. Selain itu, marga juga berperan dalam memelihara tradisi dan pengenalan adat, memastikan bahwa budaya yang ada dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Marga Kauno juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggotanya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi tantangan bersama. Jadi sini aku mau rangkum nih poin-poin penting yang tadi Farel sampein ke kalian. Jadi sejarah adanya marga dari suku Enggano itu apa sih? Kita tahu sendiri kan tadi yang Farel bilang suku Enggano itu punya marga namanya Kauno. Nah Kauno ini sejarahnya gimana dulu ada peperangan antara laki-laki sesama laki-laki. Karena laki-laki ini dianggap kuat, diambillah garis keturunan dari ibu. Yang kedua sebagai identitas keluarga. Jadi kita bisa tahu nih, misal nama putra siapa? Siapa Jaya? Rizky Putra Wijaya. Kita ubah ya Wijayanya Rizky Putra Kauno. Aku namanya Alvira Ajita Thailand. Jadi Alvira Ajita Kauno. Oh, berarti Rizky Putra ini saudara aku dong. Tuh, jadi ada identitasnya. Kita tahu nih bahwa siapa aja sih yang dalam lingkup saudara kita. Yang kedua adalah menjadi kebanggaan kita sendiri, dimana misal banyak sekali jumlah marga Kauno. Jadi kan kita bangga ya semakin banyaknya yang memiliki marga Kauno. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk dasar solidaritas kita. Kalau kita tahu keluarga kita atau saudara kita yang sedang kesulitan, mengalami musibah dan lain sebagainya, kita akan selalu membantu seperti itu. Oke, sudah cukup paham? Paham. Oke, ada lagi? Selanjutnya, apakah ada potensi eksistensi marga Kauno yang paling berdua terhadap kehidupan kita kali ini? Carol, Farel pernah lihat atau pernah dengar gak nih ada di lingkungan sekitar tempat tinggal atau di sekolah ini yang namanya Kauno? Marga Kauno, karena kita kan sekarang ada di Pulau Jawa, itu jauh dari asal daerah dia. Ya. Jadi mungkin ada tapi saya secara ini belum pernah. Belum pernah dengar sama, saya juga belum pernah dengar. Karena di sini kita lingkungan kan banyak orang Jawa, Batak, Betawi, bahkan ada yang sudah memakai nama marga gitu kan. Saya sendiri tidak. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kita tidak mendengar marga Kauno. Bahkan setelah kita kulik-kulik sendiri, kita baru tahu bahwa ada marga Kauno. Nah, sebelum ditutup nih, Almira dan Farel, pertanyaan terakhir, apa aja sih dampak yang didapatkan dari adanya sistem milenial? Mungkin garis keturunannya ini ada dari ibu dan ayah. Pasti ibu ini punya stres yang tinggi untuk melahirkan anak perempuan. Jika si ibu ini tidak punya saudara kandung, saudari kandung, maka dia akan stres nih untuk melahirkan anak perempuan. Itu ada sih dampak negatif. Kalau dari dampak positifnya, misalnya nih ada sesama keluarga Kauno, jadi mereka bisa saling membantu nih, jadi kita langsungkan gitu. Biasanya kita suka nih orang lain karena kita nggak kenal. Sedangkan kalau bisa kenal keluarga Kauno, marga Kauno, jadi kita tahu nih, oh jadi luar tuh dari marga kita, keluarga kita sendiri, jadi aman. Betul sekali. Dan itu aja. Mungkin ini penutupan kalau dari MC-nya atau dari kita nih. Dari kita aja kali ya, Rela ya. Dari kita aja. Oke, terima kasih Fivers yang telah menonton tayangan podcast kali ini. Jangan lupa Like dan subscribe.